Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek analisis dan perancangan sistem informasi aplikasi voucher game top up. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Diari Ramadan dengan NPM 202010225176. Dengan dosen pembimbing saya adalah Bapak Wawon Priyatna STMTI. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pada awalnya bisnis penjualan voucher berjalan dengan pencatatan manual, di mana para agen menjual voucher dengan diskon yang menarik. Kemudian banyak reseller yang mendaftar kepada agen-agen tertentu untuk membantu menyebarkan ke pelosok-pelosok kota, sehingga voucher game tersebut menjadi mudah untuk didapat. Sayang sekali, hal itu tidak berlangsung sempurna karena masih ada saja beberapa daerah yang sulit untuk mendapatkan voucher, seperti kota-kota kecil atau desa yang baru berkembang yang hanya terdapat beberapa net-net game kecil. Banyak pemain game yang membutuhkan voucher, tetapi warnet yang berada di kota-kota berkembang juga sulit mendapatkan voucher tersebut, sehingga harus melakukan pemesanan secara berkala ke beberapa kota besar. Hal ini tentu memakan waktu yang cukup lama karena harus melalui proses antrian pemesanan dahulu. Kemudian antrian pengiriman sampai akhirnya pada hari yang ditentukan barang tersebut sampai. Banyak risiko yang dapat terjadi pada saat pengiriman. Misalnya, kenakalan jasa pengiriman yang beberapa bulan ini sering terjadi sehingga barang yang dipesan tidak sampai pada tujuan. Kemudian kerusakan barang pada saat pengiriman dan tidak sampainya barang karena sulitnya mencapai alamat tujuan atau hal lain menyebabkan barang yang dipesan tidak sampai. Itu semua tentu membuat orang menjadi sungkan untuk berjualan voucher game yang masih jarang dan tidak seperti voucher pulsa lainnya. Tujuan proyek ini dibuat itu pada mulanya mempunyai tujuan untuk mengetahui dan memahami perkembangan manfaat dari inovasi voucher game dalam kehidupan manusia dan untuk membuat konsep voucher game ini mudah digunakan. Perancangan. Yang pertama, sistem request. Di sistem request ini menjelaskan apa saja yang dapat dipenuhi dalam voucher game top up. Judul judul yang digunakan di dalam sistem request ini voucher game top up. Project sponsor itu Omeng Store. Description: Omeng Store adalah aplikasi voucher game online untuk memudahkan player game atau biasa disebut gamers dalam pembelian voucher game online dengan mudah yang akan mereka mainkan. Business Recruitment. Dengan menggunakan aplikasi Omeng Store ini, pelanggan dipermudah dengan segala transaksi yang berhubungan dengan voucher game online. Fitur-fiturnya adalah yang pertama menampilkan informasi game yang tersedia, yang kedua pelanggan dapat memilih game yang tersedia, yang ketiga itu transaksi pembayaran. Business Value, keuntungan intangible. Yang pertama meningkatkan kelayanan kepada pelanggan, meningkatkan brand recognition di dunia internet. Yang ketiga meningkatkan efisiensi dan keluasan operasional. Keuntungan tangible. Yang pertama dapat membuka reseller dengan harga 100.000 per member. Yang kedua 40% dari pendapatan reseller dapat menutup balik modal. Yang ketiga 25% pendapatan dari hasil penjualan dapat menutup balik modal. Yang keempat 20% orderan dari pelanggan meningkat karena sistem aplikasi yang online 24 jam.
Terus analisa sistem berjalan atau business process modeling berjalan. Dalam analisa sistem berjalan ini menjelaskan proses alur untuk aktor-aktor yang menggunakan aplikasi ini, lebih jelasnya menggambarkan perjalanannya aplikasi dari aktor ke aktor sesuai fungsi aktornya. Itu ada pelanggan dan admin. Dari pelanggan memilih produk atau item game, terus admin menampilkan item game, pelanggan memasukkan ID game, terus memilih metode pembayaran, habis itu admin memberikan cara pembayarannya. Setelah itu pelanggan akan memproses bayar. Jika berhasil, akan ada status pembayaran komplit. Selanjutnya analisa ulusan atau business process modeling usulan. Dalam analisa usulan ini menjelaskan proses alur untuk aktor-aktor yang berinteraksi dengan jalannya sistem. Lebih jelasnya menggambarkan berjalannya aplikasi dari aktor ke sistem. Proses jalannya sistem yang digunakan untuk aktor. Di sini ada pelanggan, sistem, dan admin. Dari pelanggan login, habis itu sistem menerima data pelanggan, habis itu pelanggan melakukan proses pembayaran, habis itu melakukan transaksi, terus adminnya menerima laporan transaksi, habis itu kirim laporan akhir transaksi, proses transaksi, hasil transaksi, habis itu pelanggan menerima output dari data transaksi. Selanjutnya ada use case. Use case untuk menjelaskan kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem, atau dapat diartikan sebagai sebuah teknik untuk yang dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Berikut gambar dari use case yang saya gunakan untuk project ini. Dari pelanggan itu bisa login, admin juga bisa login, habis itu pelanggan akan melakukan aksi pembelian item, habis itu juga bisa melakukan pembayaran, dan juga bisa logout. Dari admin bisa kelola produk, di situ mengirim item, dan juga bisa untuk logout. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram ini adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Activity diagram merupakan perkembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Nah, yang di sini pertama ada activity login. Dari pelanggan itu akan mengakses web atau aplikasi. Nah, terus sistem itu akan menampilkan halaman aplikasinya atau web. Terus pelanggan akan memilih menu login, habis itu sistem akan menampilkan menu login, dan pelanggan itu menginput username dan password. Jika berhasil, sistem akan menampilkan halaman utama. Selanjutnya, aksi pembelian item. Yang pertama, pelanggan dan sistem. Pelanggan masuk ke aplikasi top up game, masih itu sistem akan menampilkan menu item, dan pelanggan akan memilih item yang dibeli, selanjutnya mengeklik pembelian, habis itu pembelian berhasil. Activity melakukan pembayaran. Yang pertama, pelanggan memilih item yang akan dibeli, terus sistem akan menampilkan menu pembayaran, habis itu menampilkan jumlah yang akan dibayar, habis itu pelanggan melakukan pembayaran. Jika pembayaran gagal akan melakukan pembayaran ulang, jika berhasil maka sistem akan otomatis berhasil. Selanjutnya ini ada activity mengirim item dengan gambar berikut, terus ada kelola produk dengan gambar berikut, dan logout. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan
adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaan. Nah, di sini ada diagram login, terus ada sequence aksi pembelian item. Nah, di sini pelanggan akan memilih item game, terus pada saat penampilan dashboard itu akan menampilkan format transaksi. Nah, habis itu pelanggan mengisi format transaksi item, kemudian masuk ke forum transaksi pembelian item dan proses pengiriman format transaksi item dengan proses pengiriman transaksi item, terus laporan pengiriman format transaksi kepada pelanggan. Selanjutnya ada sequence diagram melakukan pembayaran. Di sini ada pelanggan mengklik form pembayaran, setelah itu melakukan pembayaran dan data akan tersimpan di tabel pembayaran. Setelah itu akan hasil pembayarannya tersimpan. Nah, di sini ada sequence diagram pengiriman item dan ada sequence diagram logout. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram adalah struktur statis yang memberikan gambaran umum tentang sistem perangkat lunak dengan menunjukkan kelas, atribut, operasi atau metode, dan hubungan antar objek satu sama lain. Berikut gambar kelas diagram yang saya gunakan di project ini. Di sini ada registrasi, login, aksi pembelian item, alamat game, pembayaran, item pesan, kelola produk. Selanjutnya ada state diagram. State diagram atau state machine diagram adalah sebuah simbol yang menggambarkan perubahan atau transisi keadaan dari suatu status ke status lainnya. State machine diagram dapat menggambarkan perubahan yang berasal dari objek tersebut pada program sebagai akibat dari stimulan yang diterima. Yang pertama diagram login. Berikut gambarnya. Yang kedua ada diagram aksi pembelian item. Dari halaman utama, itu pembeli nanti akan memilih item game yang dibeli, habis itu selesai. State diagram pembelian item. Berikut gambarnya. Habis itu ada state diagram mengirim item. Di sini admin akan ke halaman utama, habis itu ke menu transaksi dan akan mengirim item. Nah, di sini ada state diagram kelola produk. Admin akan ke halaman utama, habis itu ke menu produk, habis itu kelola atau admin bisa kelola atau menambahkan produk. Setelah itu ada diagram logout. Habis itu deploy diagram, deployment diagram untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menspesifikasikan, serta mendokumentasikan suatu proses yang terjadi dalam sebuah sistem yang akan dibangun. Nah, di sini ada server aplikasi, personal komputer, dan SAN. Selanjutnya perancangan database. Perancangan database adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Di sini ada database voucher game top up. Berikut gambarannya. Di sini ada menu-menu atau tabel di dalam voucher game top up. Yang pertama ada alamat game, laporan transaksi, pelanggan, produk, dan transaksi. Nah, di sini ada tabel alamat game sebagai berikut. Ada ID game, server game, ID pelanggan, ID transaksi, dan tanggal. Selanjutnya ada tabel produk. Di tabel produk ini
terdapat terdapat ID produk, nama produk, harga produk, dan image. Selanjutnya tabel transaksi. Di tabel transaksi ini ada ID pelanggan, tanggal, ID transaksi, ID game, jumlah, dan ID produk. Di tabel laporan transaksi ada ID produk, ID transaksi, jumlah, dan tanggal. Tabel pelanggan. Di sini ada ID pelanggan, username, nomor HP, dan password. Selanjutnya ada IRM Designer Database. Seperti gambar berikut ini. Selanjutnya perancangan interface. Perancangan interface adalah proses yang digunakan desainer untuk membuat tampilan dalam perangkat lunak atau perangkat terkomputerisasi dengan fokus pada tampilan atau gaya. Di sini ada tampilan user atau bisa juga admin, login, dan registrasi. Nah, user dapat registrasi. Setelah registrasi, akan dialihkan langsung ke dashboard atau user dapat melakukan login. Data user akan masuk ke database. Nah, pada saat login, di sini akan diminta memasukkan username dan password. Jika belum mempunyai akun, maka user bisa daftar sekarang, klik daftar sekarang, dan akan menampilkan menu registrasi. Nah, di menu registrasi ini user akan membuat username, terus password, dan memasukkan password kembali dan nomor HP. Dan langsung saja daftar sekarang. Jika sudah registrasi, maka balik lagi ke menu login dan user akan melakukan login. Nah, setelah login ada tampilan pada saat di dashboard. Pada saat di dashboard, user dialihkan ke dashboard. User dapat memilih game online untuk melakukan transaksi. User dapat mengganti background terang dan gelap. User dapat melihat event game online yang sedang berjalan. Nah, pada tampilan ini, user itu dapat mengganti background, mau yang terang atau yang gelap. Nah, di contohnya di kiri itu yang terang, tampilannya seperti itu, dan di sebelah kanan itu yang gelap. Dengan cara mengklik bagian di atas ini, di samping logo. Selanjutnya, tampilan memilih jumlah diamond. Setelah user mengeklik item game yang dipilih, misalnya Mobile Legend, di sini Mobile Legend, habis itu akan dialihkan ke tampilan seperti ini. Nah, di sini user dapat memilih jumlah voucher game online yang akan dibeli. User akan memasukkan ID dan share per game. Terus user dapat memilih opsi pembayaran di sini. Nah, pada tampilan ini itu user akan diminta ID dan share per iGame-nya. Setelah mengisi mengisi ID dan server, user atau pelanggan bisa memilih nominal yang akan dipilih. Setelah itu akan melakukan proses pembayaran dan memasukkan nomor HP. Setelah terisi semua, pelanggan akan mengklik tombol order now. Nah, setelah mengklik tombol order now, akan menampilkan layar transaksi seperti ini. User melakukan transaksi, user menerima output berupa invoice transaksi akan selesai. Nah, pada saat mengeklik order now tadi, akan muncul gambar di sebelah kiri ini detail pemesanan. Nah, user akan melihat username-nya dan ordernya berapa, ID game-nya berapa, dan harganya berapa, dan dengan opsi pembayaran itu menggunakan bank apa, dan akan ada total pembayaran. Setelah itu akan mencet confirm,
dan akan menampilkan seperti ini, transaksi berhasil. Ketika ingin membeli lagi itu akan pelanggan dapat mengeklik mulai mulai pembelian lagi dan akan dialihkan ke halaman utama tadi. Selanjutnya itu ada tampilan admin. Nah, tampilan admin ini admin dapat mengedit atau mengganti. Misalnya mau ganti game atau menambahkan game, admin bisa mengklik edit gitu. Selanjutnya kesimpulan. Dapat disimpulkan dengan adanya penjualan voucher game online yang penulis usulkan akan mempermudah player game untuk membeli voucher game online dan mempermudah player game dalam melakukan pembelian voucher game online, dan player game tidak perlu keluar rumah untuk membeli voucher game. Saran, sebaiknya dalam membuat proyek ini kita sebagai mahasiswa mendapatkan pertemuan langsung secara konsisten agar dapat dipengerti dan memahami proyek ini dengan baik dan benar. Dan diharapkan ke depannya bagi para mahasiswa yang membuat suatu proyek, mudah-mudahan proyek itu akan berguna untuk kampus dan khususnya pada dunia pendidikan nantinya. Mungkin selesai itu saja yang bisa saya jelaskan di proyek ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.